Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi teman-teman vokasi IPB University atau yang biasa kita sapa Sobat Fox nih. Kalau boleh tahu gimana nih kabarnya hari ini? Kalau aku jujur, aku seneng banget hari ini dan super excited nih ya. Karena aku bakalan nemenin teman-teman semua yang lagi ada di rumah, di jalan, di kosan, atau mungkin yang lagi jalan sama HTS-annya nih. Waduh. Tapi apapun yang sedang teman-teman lakukan, aku bakalan tetap temenin teman-teman semua selama 40 menit ke depan. Dan tentunya aku nggak sendiri karena kita di podcast Vokapres kali ini dengan tema The Influence of Recognition and Appreciation on Student Involvement in Campus Activity, kita bakalan ngebawain narasumber yang super keren juga pastinya. Nah, sebelum kita masuk ke acaranya nih, kayaknya nggak afdol gak sih kalau kita nih nggak kenalan dulu? Kalau gitu, kenalin, nama aku Novi Karyanti. Teman-teman semua bisa panggil aku Novi. Aku merupakan mahasiswa dari Program Studi Komunikasi Digital dan Media Sekolah Vokasi IPB University. Nah, karena tadi aku juga udah mention ya di awal, kalau aku nggak akan sendiri nih ngobrol-ngobrol di sini, aku tentunya akan ditemani oleh narasumber yang super keren dan kece banget. Penasaran nggak siapa? Oke, karena teman-teman semua di sini udah pada penasaran kali ya di rumah mau tahu siapa sih narasumbernya gitu. Kali ini aku spill aja langsung kali ya. Narasumber kita pada sesi podcast Vokapres kali ini yaitu ada Kak Sarah Virgiani Hanisa. Oke, halo Kak Sarah. Oke, gimana nih Kak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik dan seneng banget pastinya ya bisa berada di sini untuk sharing sama teman-teman semua. Oke, udah kelihatan banget ya baik. Dan juga kelihatan banget dari mukanya Kak Sarah nih udah berseri-seri ceria banget pada pagi hari ini. Nah, kalau boleh tahu nih Kak, perasaan Kakak gimana nih? Apakah ada deg-degan atau biasa aja atau super excited nih mau berbagi pengalaman dan juga informasi-informasi ilmu yang super bermanfaat bagi teman-teman di rumah? Tentunya super excited banget karena ini pertama kali aku diundang ke sini dan thank you for having me here dan aku gak sabar sih untuk discuss bareng teman-teman semua. Oke, waduh, super excited ya Kak Sarah karena first time juga nih datang ke podcastnya Vokapres tahun 2024 ini. Nah, kece banget sih Kak Sarah. Nah, karena aku juga penasaran nih sama Kak Sarah dan teman-teman juga pastinya penasaran gak sih di rumah nih mau kenal lebih dekat dengan Kak Sarah. Boleh nih Kak Sarah perkenalan dulu ke teman-teman semua dan boleh ceritain mungkin pengalaman-pengalaman yang pernah Kak Sarah raih nih. Oke, thank you sebelumnya. Tadi udah sedikit dikenalin ya, nama aku Sarah Virgiani Hanisa, biasa dipanggil Sarah. Aku sama kayak Novi kayak dipanggilnya? Iya, Novi. Oh, Novi. Aku dari IPB juga, tapi dari IPB Sarjana jurusan Ilmu Gizi, angkatan tahun 2022 atau di IPB kita nyebutnya angkatan 59 gitu. Oke, selain sebagai mahasiswa, alhamdulillah aku juga aktif untuk di kegiatan luar kampus. Alhamdulillah aku banyak ikut lomba yang berkenaan dengan kepenulisan ilmiah, terus kemudian pernah ikut riset bersama Tanoto dan UNESCO juga, dan jadi content writer juga di platform Tahu Lebih, platform pendidikan seksualitas. Terus kemudian dan yang paling terakhir nih, alhamdulillah diberikan kesempatan untuk bisa menjadi salah satu cast dari Ruang Guru Clash of Champions. Waduh, aku ngedengernya aja merinding gitu ya. Ternyata sekeren itu nih pengalaman dari Kak Sarah. Sempet sebenarnya aku ngulik-ngulik tentang Kak Sarah nih. Katanya Kak Sarah nih mahasiswa berprestasi juga ya di Ilmu Gizi IPB. Iya, betul. Lupa mention ya. Iya, alhamdulillah dikasih kesempatan juga untuk jadi mahasiswa berprestasi dan sekarang lagi banyak isi juga sih di beberapa kegiatan. Oke, waduh, luar biasa ya pengalaman-pengalaman dari Kak Sarah ini. Udah menjadi mahasiswa berprestasi, lalu penghafal Al-Quran juga, betul? Doain aja. Waduh, Masya Allah, jadi dunia dan akhiratnya ini sejalan gitu ya. Udah menjadi mahasiswa berprestasi, lalu juga penghafal Al-Quran. Dan Kak Sarah ini juga menjadi salah satu dari perwakilan IPB ya, yang untuk menjadi bagian dari Class of Champion by Ruang Guru. Betul. Nah, sebenarnya ini juga yang bikin aku penasaran banget sih Kak. Mau tanya-tanya nih sama Kakak, gimana sih nih perjalanan atau kisah Kak Sarah nih, kok bisa gitu nih menjadi bagian dari COC gitu. Gimana nih Kak? Oke, pasti banyak banget ya teman-teman tuh yang tanya-tanya dan yang penasaran gimana sih Kak bisa diundang jadi salah satu cast dari Ruang Guru Clash of Champions gitu. Jadi awalnya memang aku diundang dan sebetulnya cara diundangnya tuh berbeda-beda ya. Kalau aku sendiri dan Kak Vicky gitu kami diundang melalui LinkedIn. Ada juga beberapa teman cowok yang diundang melalui Instagramnya Ruang Guru Community. Terus ada juga yang di reach out langsung sama Kak Iman Usman gitu. Tapi kalau aku sendiri dari LinkedIn dan ditawarkan untuk bisa menjadi salah satu partisipan dari Ruang Guru
Clash of Champions sebagai salah satu rangkaian acaranya anniversary Ruang Guru ke 10 tahun gitu. Awalnya sebenarnya agak bingung gitu ya takutnya, dan honestly gitu ya, semua rata-rata cast COC itu ngiranya ini adalah kayak penipuan gitu pada awalnya. Iya benar-benar. Iya kan, karena sebelumnya Ruang Guru belum pernah ngadain ini. Ya mungkin kalau kompetisi buat SMA Ruang Guru Champions itu championship itu ada, tapi untuk yang buat kuliahnya ini belum ada gitu. Jadi kita awalnya kayak ini beneran gak ya gitu. Tapi aku confirm dulu ke akun Instagram Ruang Guru aslinya, dan ternyata setelah beberapa waktu dapat jawaban ternyata beneran ini official gitu. Kemudian setelah itu aku ngebales pesan link ini yang masuk, dan ternyata harus ada seleksi dulu nih. Jadi seleksinya itu kita mengerjakan soal isian sebanyak 10 soal. Itu tuh basicnya kayak soal olimpiade matematika, logik juga ada. Terus kemudian kita juga ngasih list prestasi selama ya mungkin 5 tahun terakhir gitu. Nah terus setelah ngirim list prestasi dan mengerjakan seleksi soalnya itu, beberapa hari kemudian dikabarkan alhamdulillah terpilih menjadi salah satu cast dari Ruang Guru Clash of Champions. Oke, waduh, ternyata penuh perjuangan ya Kak ya. Itu, jadi nggak asal pilih gitu. Kirain kayak, oh lihat ini kayaknya bagus nih gitu, pilih gitu. Oh ternyata enggak ya. Iya. Enggak, oke. Nah kalau itu kan dari proses dari yang belum tahu sampai akhirnya menjadi bagian dari COC. Nah kalau misalnya selama di COC kemarin bisa nih Kak kasih kayak spill-spillan gimana sih nih kisah Kakak selama di COC kemarin? Jujur seru banget ya, karena ini pertama kalinya kayak aku bertemu dengan mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang gak hanya sekolah atau kuliah di dalam negeri aja, tetapi juga ada yang dari perguruan tinggi top luar negeri gitu. Dan fun fact teman-teman, ketika kita itu sebelumnya belum kenal satu sama lain. Jadi kita tuh sempat ada briefing seminggu sebelum syuting, dan di Zoom meeting itu tuh kita tuh harus menggunakan inisial nama dan gak boleh on cam. Jadi dibuatnya semisterius itu, mungkin biar kerasa juga feel-nya kan. Nah pas baru nyampe lokasi syuting baru kenal tuh, oh ada ini yang dari, misalnya ada yang dari Unair, ada yang dari UI, UGM, bahkan kita juga nggak tahu pas pagi-pagi itu bahwa bakalan ada mahasiswa dari luar negeri. Jadi kita taunya oh ya udah 40 orang mahasiswa di dalam negeri aja. Kemudian setelah menghadapi babak pertama itu pun kita semua nggak tahu bakalan dikasih soal apa. Jadi intinya setiap game yang ada di COC itu gak di-spill duluan, gak di-spill juga cara mainnya gimana. Pokoknya baru dikasih tahu semuanya tuh pas kita udah masuk arena gitu. Jadi ngerjain Extreme Edition yang penjumlahan ratusan angka itu juga aku nggak tahu gitu ya, baru tahu pas masuk arena. Terus setelah babak ke-1 itu baru kita tahu, oh ternyata setelah tersingkirkan 10 orang dari 40 orang itu akan digantikan oleh 10 orang dari luar negeri. Itu juga sama sekali nggak tahu dan kaget banget sih. Oh ternyata ada yang dari NUS, ada yang dari NTU, ada yang dari Oxford, ada yang dari KAIS. Itu kayak wow beneran shock ya. Kalau misalnya teman-teman lihat di reaksi di YouTube itu shock, itu beneran shock sih. Berarti nggak ada yang dibuat-buat ya, itu nggak natural. Iya, karena kita memang di direct dari Kak Iman, yaudah just be yourself. Kalau misalnya kamu kaget aja, nggak usah yang gimmick gimana gitu ya. Jadi emang itu natural banget sih, semua yang teman-teman lihat di arena itu. Oke, wah ini aku langsung dapet spillannya dari orang yang mainnya juga nih di COC. Ternyata nggak ada yang dibuat-buat, benar-benar senatural mungkin ya Kak ya. Jadi habis dengar dari cerita Kak Sarah juga aku bisa nilai nih ternyata di COC itu tuh penuh perjuangan ya Kak ya. Sangat penuh perjuangan ya, selain kita tuh diuji secara otaknya juga gitu ya, kita tuh diuji secara fisiknya juga, karena episode yang baik itu hanya syutingnya dalam waktu yang singkat gitu. Jadi ya kalau saya tonton lihat ada yang tidur tuh di backstage itu ya karena emang capek sih. Ternyata benar-benar senatural itu ya teman-teman. Oke nih, karena dari ceritanya Kak Sarah, dari mukanya Kak Sarah kan setenang itu, ternyata punya kegigihan yang luar biasa. Terutama waktu kemarin main di COC nih. Nah ngomongin soal COC nih Kak, kan COC ini tuh di-upload ada di platform YouTube ya. Dan banyak banget netizen-netizen tuh yang suka ngepotong-potong tuh masukin ke TikTok gitu. Nah itu sering banget, dan yang anehnya nih aku suka bacain komentar. Tuh di komentar tuh ada nih sering banget yang ngomong katanya, itu mah kayak gitu dong juga karena dia punya privilege katanya. Aku mah bisa juga kalau misal punya privilege yang sama kayak gitu. Pokoknya ngomongin privilege mulu gitu. Nah kalau misal pandangan dari Kak Sarah sendiri nih tentang privilege gimana nih Kak? Oke. Menurutku, privilege itu memang suatu hal yang penting ya, tapi kita tidak bisa menjadikan privilege itu sebagai
suatu hal yang utama gitu. Mungkin banyak teman-teman kayak yang lihat dari cowok-cowok, oh mungkin dia berasal dari keluarga orang kaya atau misalnya dia memiliki banyak privilege, tapi privilege itu istilahnya tidak bisa berfungsi dengan baik kalau kita sendiri memang gak punya semangat dan motivasi gitu. Jadi menurutku memanfaatkan privilege yang udah kita punya itu merupakan suatu hal yang memang harus kita maksimalkan. Emang itu ya kita mendapatkan rezeki itu gitu ya, dan tidak setiap orang mendapatkan itu, tetapi itu juga harus dibarengi dengan motivasi yang kuat dan juga semangat yang tinggi gitu teman-teman. Jadi jangan jadikan privilege sebagai suatu hal atau suatu hal mutlak untuk kita bisa berprestasi, tapi jangan lupa juga bahwa kita juga harus punya semangat yang kuat dan juga motivasi yang benar untuk bisa berprestasi dan juga bersinar gitu. Oke, Masya Allah sekali jawaban dari Kak Sarah. Aku setuju banget sih sama statement yang Kak Sarah bilang tadi. Karena sebenarnya kita sebagai mahasiswa aja itu udah privilege gak sih Kak? Betul. Nah itu, kita sebagai mahasiswa aja udah privilege. Dan sebenarnya tuh ketika kita, cinta sama diri kita sendiri, cukup fokus aja nih sama diri kita sendiri tanpa kita tuh membandingkan privilege yang kita punya dan orang yang lain punya tuh sebenarnya itu kayak mendekatkan kita sama tujuan kita gitu ya Kak ya. Benar banget. Nah, dengan gimana caranya itu bisa banget teman-teman kayak menggunakan waktu 24 jam yang teman-teman punya nih untuk melakukan hal-hal yang produktif tentunya kayak Kak Sarah tadi. Nah ngomongnya soal produktif, aku tadi kan dengar kayak cerita-cerita latar belakang Kak Sarah tadi punya banyak banget pengalaman juga kesibukan saat ini. Itu gimana sih nih Kak cara bagi waktunya? Karena aku jujur nih sebagai mahasiswa semester 5 itu kesulitan banget buat bagi waktu. Karena kayak dari kuliah nih pagi sampai sore, terus habis kayak gitu belum lagi kita kalau misalnya ada organisasi bakalan rapat, terus kayak bahkan makan aja kayaknya opsional aku bilang. Makanya itu. Jadi kalau misalnya dari Kak Sarah sendiri nih gimana sih Kak cara bagi waktu Kakak nih supaya lebih efektif terutama di lingkungan kampus nih Kak? Oke, sebelumnya aku relate juga ya, karena aku juga semester 5 gitu dan ngebayangin banget semakin kesini tuh kegiatan akademik tuh semakin padat banget, setuju ya kan. Jadi menurutku time management itu sifatnya tidak bisa disamaratakan oleh setiap orang gitu. Jadi kalau misalnya time management aku bisa bekerja baik di aku, mungkin tidak selalu bisa bekerja baik di diri teman-teman gitu. Karena harus kita pahami sama-sama bahwa setiap orang punya energi yang berbeda, setiap orang punya kegiatan yang berbeda gitu. Jadi tidak bisa disamaratakan. Tapi kalau di sini aku bisa sharing, yang aku lakukan selama ini adalah tentunya dengan membuat skala prioritas gitu ya. Mungkin ini terdengar klise tapi emang itu yang aku lakukan teman-teman. Jadi aku juga sudah ngelis nih misalnya di bulan ini atau di minggu ini tuh aku bakalan ada kegiatan apa aja gitu. Kegiatan yang khususnya kegiatan di luar kegiatan kuliah kan. Karena kalau kegiatan kuliah udah jelas jadwalnya, misalnya dari Senin sampai Jumat ada kuliah apa aja. Tapi justru yang harus di planning dengan benar-benar, dijadwalkan dengan benar-benar itu adalah kegiatan akademik. Jadi kalau misalnya kita ambil contoh dalam satu pekan, aku selalu mengusahakan untuk selalu mengutamakan kegiatan akademik terlebih dahulu. Artinya kalau ada itu tugas kelompok atau misalnya tugas kuliah dan apalagi yang berkaitan dengan orang lain itu selalu aku dahulukan. Karena menurutku ketika kita bekerja sama dengan tim itu kita tidak hanya berurusan dengan diri kita, tetapi kita juga ada kepentingan orang lain yang terpaut di diri kita. So that's why menurutku mendahulukan tugas kuliah apalagi yang berkaitan dengan tim itu adalah suatu hal yang paling utama gitu. Jadi contohnya nih pekan ini aku hari Sabtu misalnya diundang ke podcast vokasi, terus kemudian besok ada kegiatan juga undangan ke Jakarta. Jadi artinya aku harus mendahulukan dulu nih tugas-tugas kuliah yang memang harus dikumpulkan di hari Senin gitu misalnya. Makanya tadi sebelum kesini aku sempat ngerjain tugas dulu gitu, nyicil kan. Terus nanti habis dari sini nyicil lagi karena sore ada kegiatan lagi gitu. Jadi menurutku maksimalin setiap waktu yang teman-teman punya untuk bisa produktif gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman banyak kegiatan akademiknya tapi di satu sisi banyak juga kegiatan non-akademiknya, dahulukan kegiatan akademik dulu gitu. Karena kita tahu tugas kita sebagai mahasiswa yang utama adalah menjadi mahasiswa yang baik gitu. Jangan sampai kita mendahulukan kegiatan non-akademik tapi menyepelekan tugas kita yang utama gitu. Waduh, bener banget sih nih kata Kak Sarah. Sebenarnya kita tuh penting banget untuk menentukan prioritas gitu ya Kak ya. Karena ketika kita menentukan prioritas mana yang lebih penting, kita insya Allah bakalan prioritas lainnya bakalan terpenuhi juga kayak gitu. Nah Kak, aku mau nanya nih Kak kan menjadi banyak banget ya tadi prestasinya, terus juga menjadi bagian dari COC. Kakak pasti sering banget gak sih dapat apresiasi atau kayak perayaan gitu dari keluarga atau teman atau mungkin
orang tua dari Kak Sarah sendiri. Nah, ngomongin soal perayaan, sebenarnya aku selalu ingat ini, lagu Nadine Amizah. Karena semua aku dirayakan. Itu betul banget. Semua aku dirayakan karena menurut aku lagu itu tuh kayak manis aja gitu loh, tentang perayaan dan juga apresiasi baik itu diri kita dan juga orang lain gitu. Nah, ngomongin soal apresiasi nih Kak, kalau menurut Kak Sarah sendiri ini, apa sih pandangan Kak Sarah tentang apresiasi gitu? Karena katanya nih apresiasi itu suka dikaitin sama kayak pemborosan kalau misalnya kita kayak mentingin diri kita sendiri gitu. Itu gimana nih kalau misalnya dari Kak Sarah sendiri, dan gimana cara Kak Sarah nih buat ngapresiasi diri Kak Sarah sendiri? Oke, kalau menurutku apresiasi itu definisinya luas ya. Jadi apresiasi nggak hanya soal materi atau nggak hanya soal benda yang kita bisa lihat secara fisik gitu. Tapi menurutku rasa syukur merupakan salah satu bentuk apresiasi yang paling sederhana. Jadi kalau misalnya aku bisa mendapatkan A, salah satu hal yang paling utama dan paling pertama aku lakukan adalah dengan bersyukur. Karena menurutku dengan bersyukur kita mengucapkan alhamdulillah sesederhana itu merupakan apresiasi kepada diri kita sendiri dan kepada kerja keras yang udah kita lakukan selama ini. Terus menurutku apresiasi juga bisa dalam bentuk dukungan, jadi dukungan yang diberikan oleh keluarga, oleh orang tua, oleh teman-teman, dan juga kampus gitu ya, lingkungan eksternal kita merupakan suatu apresiasi yang bisa nge-boost confidence kita, nge-boost motivasi kita gitu untuk terus bisa melakukan banyak kebaikan gitu. Dan kalau misalnya teman-teman menganggap apresiasi sebagai suatu hal yang misalnya berbentuk fisik, itu juga nggak salah gitu, karena ya kita sebagai manusia juga kayak butuh itu kan. Jadi kalau misalnya ada orang yang mengapresiasi dirinya misalnya dengan me time, dengan quality time, dengan makan, dengan pergi kemana, itu juga merupakan suatu apresiasi yang memang bisa dilakukan gitu. Karena lagi-lagi setiap orang tuh punya caranya sendiri untuk mengapresiasi diri. Dan kalau aku sendiri cara mengapresiasi dirinya tadi udah aku sebutnya, pertama bersyukur, yang kedua adalah aku menyempatkan waktu khusus untuk diriku sendiri, untuk misalnya aku have fun, misalnya nonton film gitu atau baca buku. Kayak kemarin tuh aku hari Jumat banyak mengapresiasi diriku sendiri, aku banyak baca buku gitu. Atau enggak misalnya aku pengen jalan sama teman atau jalan sama keluarga, itu juga merupakan salah satu apresiasi yang biasa aku lakukan gitu. Masya Allah, sebenarnya kita kayaknya punya satu kesamaan nih Kak. Aku juga suka banget kalau misalnya aku butuh apresiasi untuk diri aku sendiri gitu, kayak buat me time. Aku suka banget jalan-jalan dan juga ke botani nih. Deket ya. Iya, kita tuh Gramet, baca-baca buku tuh kayak menurut aku itu self healing aku banget juga. Dan ternyata kita sama nih ya. Iya. Oke, benar banget nih kata Kak Sarah. Jadi sebenarnya kita tuh sebagai manusia itu kalau misalnya dibilang gak penting, sebenarnya penting juga ya, kayak mengapresiasi atas usaha besar atau kecilnya usaha kita gitu. Entah itu berhasil atau enggak, yang penting setiap usaha kita itu tuh patut banget buat diapresiasi teman-teman. Nah, di sini nih Kak Sarah dan juga teman-teman, aku cuma mau infoin juga kalau misalnya di vokasi ini sebenarnya ada loh program yang kayak kita tuh mau mengapresiasi mahasiswa, lalu juga ormawa dan alumni-alumni nih, yang alumni SPIPB terutama ya, atas prestasi-prestasi mereka, dan tentunya juga di beberapa kategori gitu. Tujuannya ini itu untuk memberikan semangat kepada mereka-mereka untuk terus berprestasi dan juga berprogres gitu. Nah, ini tuh kegiatannya diselenggarakan oleh BEM SPIPB, khususnya oleh Departemen Akademik dan Prestasi, yang namanya ini adalah Vokapres, Vokasi Apresiasi. Nah, ngomongin soal Vokasi Apresiasi nih, Kak Sarah udah pernah dengar belum nih tentang Vokasi Apresiasi? Aku baru denger sih jujur pertama kali. Jadi mungkin boleh dijelasin dulu nih. Oke, jadi Vokasi Apresiasi tadi ya sebenarnya yang udah aku jelasin juga ke Kak Sarah. Jadi ini tuh program yang acaranya itu akan mengapresiasi teman-teman yang berprestasi gitu. Entah itu mahasiswa yang terinspiratif atau juga ormawa yang teraktif gitu. Jadi semuanya dari mahasiswa, lalu ormawa, dan alumni bahkan itu kita ikut apresiasi juga. Jadi nggak mentang-mentang alumni udah lepas nih, kita nggak apresiasi, tapi ternyata tetap kita apresiasi, dan tentunya prestasinya juga di beberapa bidang-bidang kategori yang sesuai gitu. Nah, kalau dengar kayak gini deh, pandangan dari Kak Sarah sendiri gimana nih Kak? Oke, kalau menurut aku sendiri, aku sebagai mahasiswa gitu ya, apabila aku memposisikan diri, itu merupakan suatu hal yang memang harus terus dilakukan sih. Karena apresiasi itu ya benar tadi yang kamu bilang juga, bahwa apresiasi secara nggak langsung memang akan terus menumbuhkan motivasi dan semangat untuk bisa berprestasi. Tapi nggak hanya bagi diri mereka yang berprestasi aja, tentunya bagi lingkungan sekitar juga ya. Karena kalau misalnya kita lihat,
oh ternyata ketika kita udah berprestasi seperti dia, kita tuh bisa mendapatkan apresiasi dari misalnya contohnya kayak lingkungan eksternal gitu. Nah itu salah satu hal yang bisa menumbuhkan bibit-bibit unggul baru lainnya untuk ikut bisa berprestasi. Jadi menurutku harus terus dilanjutkan dan ini merupakan sebuah program yang sangat baik sih. Oke, benar banget. Aku setuju nih sama statement Kak Sarah. Nah, kalau misalnya ngomongin prestasi itu sebenarnya orang tuh selalu berorientasi kalau prestasi itu katanya menang gitu, Kak. Apakah itu harus menang? Pokoknya aku bisa disebut berprestasi kalau aku bisa juara 1, 2, 3 gitu. Kalau aku nggak menang, aku nggak bisa dapet juara, aku berarti belum berprestasi. Sehingga ini tuh kadang nggak jarang nih ditemuin orang-orang, bahkan teman-teman aku sendiri tuh takut buat mencoba gitu. Karena mereka mikirnya aku tuh nggak bisa berprestasi kayak orang-orang gitu. Mungkin nih dari Kak Sarah sendiri sebagai mahasiswa berprestasi dan punya segudang pengalaman, boleh nih Kak spill cara-cara atau tips and trick gimana sih kita bisa jadi mahasiswa yang berprestasi gitu. Oke, sebelumnya kita harus kenal lebih dulu nih teman-teman mengenai definisi dari mahasiswa berprestasi. Karena kalau kita merujuk pada pedoman mahasiswa berprestasi nasional, itu tuh mahasiswa berprestasi tidak hanya diakui dari segi kompetisi aja, tapi ada banyak banget bidangnya. Memang yang pertama adalah kompetisi, yang kedua ada namanya kayak rekognisi, kayak misalnya kita jadi pembicara, kita jadi moderator, itu tuh diapresiasi juga gitu, dan ada nilai untuk capaian unggulannya. Kemudian ada juga namanya kita organisasi, kalau misalnya teman-teman di sini ikut organisasi, itu pun merupakan sebuah prestasi gitu loh. Jadi selain itu ada juga publikasi, kalau kita suka mempublikasi jurnal atau buku, terus ada juga pengembangan atau pengabdian masyarakat gitu. Jadi teman-teman, definisi dari prestasi sendiri itu luas banget, gak hanya menang kompetisi aja. Dan menurutku prestasi itu lingkupnya luas banget, karena tadi yang kalau bilang mungkin orang ngiranya prestasi itu ketika kita udah menang aja. Padahal justru ketika kita kalah itu merupakan sebuah proses untuk kita bisa menjadi berprestasi. Dan kalau misalnya aku berkaca dengan pengalamanku sendiri dan juga sharing dengan teman-teman lainnya, mereka tuh untuk bisa mendapatkan title mahasiswa berprestasi, untuk bisa mendapatkan sebuah juara, mereka tuh harus melalui berbagai macam kegagalan dan juga pembelajaran. Jadi teman-teman kalau misalnya teman-teman merasa gagal, teman-teman merasa belum bisa memenangkan suatu hal, percayalah teman-teman bahwa dari situlah teman-teman bisa belajar. Justru menurutku kegagalan merupakan sebuah pembelajaran yang bisa menyiapkan diri kita untuk bisa lebih siap lagi nih di percobaan selanjutnya. Jadi kalau aku selalu bilang, mungkin kita nggak bisa menang di percobaan ketiga, tapi kita nggak pernah tahu kalau kita bisa menang di percobaan ke-10 atau percobaan selanjutnya gitu teman-teman. Jadi yang harus dipahami dan ditanamkan dalam diri teman-teman bahwa menjadi kalah itu bukan merupakan suatu hal yang hina atau suatu hal yang mungkin suatu hal yang nggak bisa dianggap spesial, tapi justru kalah itu merupakan suatu hal yang luar biasa karena di situ teman-teman bisa banyak belajar untuk bisa menjadi pemenang di hari-hari berikutnya. Wow, aku super kayak aduh kena banget nih, karena aku kadang nih ya teman-teman, aku kadang tuh masih suka ngerasa kayak aku takut buat ngelakuin sesuatu karena aku mikirnya tuh udah kejauhan, kayak aku udah bakalan nyari tahu nih lawan aku tuh siapa aja, dan aku ngerasa aduh kayaknya nggak bisa gitu. Ternyata sebenarnya ketika kita mulai daftar dan kayak udah daftar aja nih, sebenarnya itu tuh udah kita menjadi pemenang atas diri kita sendiri. Betul gak? Betul banget. Karena yang harus di-compare dari diri kita bukanlah orang lain tapi diri kita yang kemarin gitu. Mungkin kemarin kita belum berani nih untuk sekedar daftar, tapi kita hari ini udah berani, artinya kita udah menjadi pemenang dari diri kita yang kemarin gitu. Benar banget. Jadi buat teman-teman nih yang ngerasa kalau misalnya dirinya belum siap, itu gak apa-apa, mulai aja dulu. Karena kalau kata lagu Kobe Junior tuh, kita tuh harus memulai supaya hebat gitu. Jangan hebat dulu baru mulai gitu. Betul. Ya. Bener banget. Nah nih Kak, tadi aku tuh dapat poinnya banget dari Kak Sarah yang bilang, tapi ada nih satu pertanyaan yang tiba-tiba muncul gitu. Kak Sarah ini ternyata seoptimis itu ya Kak, menghadapi berbagai macam kayak rintangan ataupun berbagai macam kayak perlombaan-perlombaan sehingga bisa menjadi Kak Sarah yang sekarang. Kira-kira gimana sih Kak, apa nih yang menjadi pegangan Kak Sarah untuk ternyata bisa kok aku optimis terus? Apakah ada hal-hal yang menjadi trigger Kak Sarah nih gitu? Oke, sebenarnya basicnya memang dari kecil aku prinsipnya adalah nyoba dulu, hasilnya itu gimana nanti gitu. Jadi aku banyak banget mencoba dan menurutku itu tuh suatu kepuasan bagi diriku sendiri ketika aku udah berani untuk mencoba. Karena selain yang tadi aku bilang bahwa kita nggak pernah tahu kita bisa berhasil di percobaan keberapa, ada suatu hal juga yang memotivasi aku bahwa
ketika satu pintu tertutup, maka akan ada 1000 pintu lainnya yang terbuka gitu. Jadi kalau kita nggak pernah mencoba untuk mengetuk pintu itu, kita nggak bakal tahu kalau ternyata kita bisa mendapatkan banyak kesempatan lainnya, beribu kesempatan lainnya ketika kita sudah berani untuk mengetuk suatu pintu gitu. Jadi kalau misalnya kayak awalnya juga sebenarnya aku ikut COC tuh takut banget teman-teman. Apalagi ketika udah bertemu lawan-lawan yang lainnya, mereka merupakan mahasiswa yang sangat outstanding di bidangnya masing-masing. Tetapi aku nggak bakal tahu kalau aku nggak pernah mencoba gitu. Jadi aku mencoba untuk bisa melakukan yang terbaik, perform dengan maksimal selama COC, dan ternyata COC ini aku bisa bilang sebagai a door of opportunities. Artinya COC ini pintu yang mengantarkan aku pada banyak kesempatan lainnya. Kayak yang dulu aku belum pernah nih dapat kesempatan untuk bisa menjadi pembicara tingkat nasional, tapi ternyata melalui ini aku bisa mendapatkan kesempatan-kesempatan itu yang gak pernah aku duga sebelumnya gitu. Oke, wah ini perlu banget ya sama teman-teman semua yang ada di rumah, mau di jalan atau mulai ngapain itu di notes ya tadi nih. Pesan-pesan dari Kak Sarah yang pastinya kita mau setakut apapun, kalau kita mau menjadi diri kita yang hebat, kita perlu banget untuk mencoba. Coba aja dulu, urusan kayak menang kalah itu nanti aja belakangan, yang penting coba aja dulu. Siapa tahu dengan mencoba itu membuka kesempatan untuk teman-teman ke pintu-pintu selanjutnya. Betul. Oke nih Kak, mungkin kita nih udah bincang-bincang jauh banget nih, dari kita udah tahu nih pengalaman Kak Sarah gimana, lalu juga tadi kita udah di-spill nih cerita-cerita di balik COC-nya Kak Sarah nih ya, karena ternyata di COC itu semuanya tuh real, natural, nggak ada fake-fake sama sekali ataupun settingan gitu ya. Dan kita juga udah tahu nih tips and trick, lalu juga tentang vokasi apresiasi itu sendiri. Nah boleh nih dari Kak Sarah sendiri mungkin ada gak sih pesan-pesan atau closing statement gitu buat teman-teman yang ada di sana yang merasa dirinya tuh insecure dan merasa dirinya tuh kayak nggak berguna, atau yang merasa ya rendah diri gitu, dan bisa gimana sih tetap untuk bisa terus berjalan gitu. Oke, suatu hal yang harus sama-sama kita pahami adalah bahwa ketika kita udah diberi kesempatan untuk bisa berada di dunia ini, setiap orang itu diberikan kemampuannya masing-masing. Artinya memang gak semua orang diberikan kemampuan yang sama untuk bisa mempunyai skill leadership yang bagus, skill scientific writing yang bagus, ataupun skill public speaking yang bagus. Tapi percayalah teman-teman bahwa setiap dari diri teman-teman itu mempunyai sebuah keterampilan, mempunyai sebuah kemampuan yang bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk bisa berprestasi dan juga untuk bisa berbagi. Karena menurutku teman-teman puncak tertinggi dari kita untuk bisa berprestasi adalah dengan berbagi kepada orang lain. Karena yang dilihat dari kita itu bukan apa yang kita dapatkan, tetapi apa yang kita beri dan apa yang bisa menjadi atau meninggalkan jejak kebaikan bagi kita di sini selama di dunia gitu. Wah, perlu banget di notes lagi. Kayaknya setiap pembahasan yang Kak Sarah bilang tuh semuanya daging banget gak sih? Jujur aku dari tadi nih, dari awal Kak Sarah ngobrol-ngobrol, itu aku ngedapetin insight yang luar biasa banget, yang sebenarnya tuh aku merasa kayak, oh iya ya harusnya tuh aku gini gitu. Oh iya ya harusnya tuh aku mulai aja dulu. Apa-apa semuanya tuh ternyata Kak Sarah ini punya banyak banget pengalaman yang bisa kita sharing tadi, dan ngebuat aku sendiri terutama itu ke-trigger kayak ternyata oh bisa kok kita kayak Kak Sarah juga gitu ya kalau kita berani untuk mencoba. Jadi perlu di notes nih buat teman-teman semua, coba aja dulu, urusan kalau gagal ataupun apapun itu pikirin nanti. Oke Kak Sarah, jujur ini kita udah cukup panjang banget ya, dan aku juga udah dapat banget poinnya dari Kak Sarah, dan emang jawaban-jawaban dari Kak Sarah tadi daging banget teman-teman. Nah aku juga mau info ini kepada teman-teman semua. Kalau teman-teman masih penasaran dengan Vokapres dan merasa kalau teman-teman itu punya prestasi dan ingin mendapatkan apresiasi dari teman-teman dari vokasi, boleh banget langsung kepoin Instagram Vokapres di @vokapres.ipb, karena di sana sudah lengkap banget informasi-informasi seputar Vokapres, dan tentunya yang paling penting adalah jangan sampai ketinggalan teman-teman. Oke, thank you banget Kak Sarah udah mau berbagi-bagi pengalaman dan juga kisah Kak Sarah kepada aku dan juga teman-teman semua yang ada di rumah tentunya. Dan buat teman-teman semua yang ada di rumah juga thank you banget udah nontonin podcast kita pada Vokapres hari ini. Nah, mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan kepada Kak Sarah. Aku Novika Rianti as a moderator, pamit undur diri. Sampai jumpa di Vokapres 2024. Bye!